Hey, terima kasih masih bersama Let's Watch. Di video pertama Let's Watch ini, Let's Watch akan menyuguhkan recap dari film Ashfall dari Korea Selatan yang digarap oleh Dexter, tayang perdana 2019 di Korea, yang diperankan oleh pemeran sinema yang populer di negeri K-pop ini, Ha Jung Woo, Bae Su Ji, Lee Byung Hun, dan Ma Dong Seo. Film berawal dari seorang militer yang bebas tugas, Ji In Chang, yang akan menunggu lahiran istrinya, Choi Ji Young. Dia ditugaskan untuk meledakkan perut Gunung Baekdu untuk menghindari bencana besar bagi Korea. Dia dibantu oleh Lee Jong Pyong, Profesor Robert, dan Jun Yo. Mereka akan mencuri bom nuklir dari Korea Utara. Sebelum nonton keseruan recap ini, klik tombol subscribe dan like video kami. Lalu berikan komentar positif untuk Let's Watch agar kami dapat berkembang lebih baik lagi. Terima kasih, mari menonton. Di awal adegan kita diperlihatkan Gunung Baekdu, lalu sekelompok tim penjinak bahan peledak sedang mengangkat bom bekas perang Korea. Salah satunya merasa gelisah ketika menjinakkan bom, dialah Kapten Joe. Mereka sembari bercanda ketika pengangkatan bom terjadi. Kapten Joe merasa gelisah, dia tidak ingin berada di tempat ini karena sesuatu hal. Di rumah sakit, istri Kapten Joe sedang memeriksa kehamilannya. Istrinya kelihatan kesal karena tugas pengangkatan bom bekas perang yang tidak dia kabari sebelumnya. Kapten Joe penasaran dengan jenis kelamin anaknya, tetapi ia tidak dikasih tahu sama istrinya karena kesal tidak menemaninya. Kapten Joe merasa penasaran dengan kelamin anaknya di tengah kemacetan kota. Ia mendengar lalu melihat berita tentang nuklir Korea Utara dari radio plus TV yang ada di sekitaran kota. Tetapi gempa secara langsung terekam saat reporter melaporkannya, yang membuat gedung budaya runtuh seketika. Masyarakat juga melihat live report tersebut, yang membuat mereka kaget, begitu juga dengan Kapten Joe. Masyarakat dan Kapten Joe mendapatkan SMS peringatan gempa 7,8 skala Richter dari pemerintah. Ia melihat di balik mobilnya, kekacauan sudah mulai terjadi karena gempa. Ia segera menghubungi Ji-young, istrinya, tetapi tidak ada jawaban. Kapten Joe segera memacu mobilnya karena kekhawatirannya dengan Ji-young. Gedung yang mulai runtuh dan jalanan yang mulai ambruk pun sudah terjadi di mana-mana. Dia terhenti karena menabrak mobil ketika melewati reruntuhan gedung. Ketika Kapten Joe keluar dari mobilnya, ia melihat gedung yang akan rubuh. Ia segera mengambil langkah 1000 untuk menghindari gedung tersebut. Di sini terlihat kehancuran kota akibat amukan Gunung Baekdu yang memporak-porandakan negara Korea. Pemerintah Korea meminta bantuan ahli geologi Profesor Robert Kang melalui Jun Yo, kepala urusan sipil negara. Jun Yo memohon Robert membantu menangani ini karena pernah meneliti Gunung Baekdu sebelumnya. Kecemasan terjadi di saat rapat Gunung Baekdu karena aktivitas gunung tersebut semakin aktif setiap saat. Presiden mendengarkan paparan demi paparan dari stafnya. Sampailah Profesor Robert menjelaskan penelitiannya 3 tahun lalu tentang Gunung Baekdu. Ia memiliki ide memasukkan bom nuklir di perut Gunung Baekdu yang didukung dengan data dari Kementerian Agraria. Setelah rapat, Presiden beserta Profesor Robert dan Jun Yo membahas kembali masalah Gunung Baekdu ini. Walaupun dengan keraguan Profesor Robert dengan hasil penelitiannya, Presiden mengambil keputusan untuk meledakkan perut Gunung Baekdu. Jun Yo diperintahkan untuk memanggil keamanan nasional mereka untuk melanjutkan misi ini. Di rumahnya, Kapten Joe didatangi komandannya. Ia mendapatkan tugas untuk meledakkan bom nuklir di perut Gunung Baekdu. Tetapi ia kaget karena dia menunggu pekerjaan barunya, bukan tugas yang diperintahkan ini. Ia diberikan surat penarikan warga sipil oleh negara Amerika untuk Ji-young, istrinya. Setelah menerima perintah dari komandannya, Kapten Joe menjelaskan tentang penarikan warga sipil oleh negara Amerika. Ia memberi pesan ke istrinya untuk ke pelabuhan Incheon dengan tepat waktu. Kapten Joe merahasiakan misinya kali ini mengambil bom nuklir di Korea Utara, lalu ia meledakkannya di perut Gunung Baekdu. Misi pun dimulai. Kita melihat para pasukan khusus sedang mendengarkan siapa target operasi mereka yang mengetahui letak nuklir antar benua Korea Utara yang sedang ditahan di Hwanghae-do, Suaka Nasional. Ia telah ditanamkan chip GPS untuk pengawasannya. Target mereka Lee Jong Pyong, mata-mata Korea Utara. Ialah yang akan mengantarkan ke lokasi rudal antar benua Korea Utara.
Keberangkatan pasukan akhirnya tiba. Mereka sudah berada di dalam pesawat. Kapten Joe melihat hasil USG istrinya terlebih dahulu. Pesawat diperintahkan menaikkan ketinggiannya untuk menghindari abu vulkanik. Ketika pesawat menaikkan ketinggiannya, turbin pesawat meledak yang mengalami pesawat tidak stabil. Seluruh pasukan diperintahkan untuk melakukan terjun dari pesawat. Ruang kendali mengalami kehilangan kontak ke pesawat pasukan. Kapten Joe dan pasukannya selamat dari jatuhnya pesawat. Ia mendapatkan perintah dari markas besar untuk segera mengambil detonator dari puing-puing pesawat yang terjatuh. Saat ini pasukan Kapten Joe yang dapat menjalankan misi ini, dikarenakan sisa dari pasukan ikut gugur di saat pesawat terjatuh. Pasukan Kapten Joe mengambil detonator dan GPS yang akan membawa mereka ke lokasi Lee Jong-pyo. Ia berhasil mengambil detonator sebelum pesawat akan meledak. Ia melaporkan detonator sudah di tangan pasukannya ke markas besar. Saat mereka membebaskan Lee Jong-pyong dari penjara, suasana penjara sudah berantakan akibat gempa. Tahanan sudah pada kabur keluar dari daerah penjara. Pasukan Kapten Joe masuk dan mencari lokasi penjara Lee Jong-pyong yang sudah berantakan. Mereka mendapatkan penjaranya lalu meledakkan pintu sel tersebut. Lee Jong-pyong meminta untuk mandi sebelum mereka keluar dari penjara. Ia merapikan rambutnya dan jenggotnya. Lee Jong-pyong mencabut chip GPS yang tertanam di kepalanya. Sebelum mandi, dia mengambil peta dan foto hasil USG anaknya Kapten Joe. Peta itu dia makan. Sebelumnya dia melihat dan ia ingat jalurnya. Pasukan Kapten Joe menuju lokasi penyimpanan nuklir Korea Utara. Mereka melihat suasana kota yang sudah hancur porak-poranda. Di perjalanan, Kapten Joe merasa kehilangan dompetnya. Lee Jong-pyong memberikan dompet tersebut kepada Kapten Joe. Mereka kehilangan peta lokasi tambang karena dimakan oleh Lee Jong-pyong. Keributan pun terjadi. Lee Jong-pyong kabur saat diizinkan ke belakang. Ia hanya ditemani satu anggota saja, sedangkan yang lain menunggu di mobil. Kapten Joe sadar paketnya kabur. Ia langsung ke lokasi GPS, tetapi hanya anggotanya yang ada di lokasi. Dalam keadaan terbaring terkena pukulan. Mereka memburu Lee Jong-pyong tersebut ke lokasi apartemennya. Mereka mendapatkan lokasi apartemen karena mendengar suara tembakan. Pasukan Kapten Joe langsung menyergap Lee Jong-pyong yang akan menembak istrinya, lalu ia ditangkap kembali. Di rumah Kapten Joe, Ji-young istrinya sedang persiapan menuju pelabuhan Incheon. Ia merasa khawatir dengan keadaan saat ini, tapi ia berusaha menenangkan dirinya. Pasukan Kapten Joe sudah berada di penyimpanan senjata nuklir, tetapi mereka mendapatkan perlawanan dari penjaga lokasi tersebut. Aksi tembak-tembakan pun terjadi. Kapten Joe memberikan senjata ke Lee Jong-pyong. Di sini mereka melakukan tipuan tanpa rencana ke penjaga lokasi supaya mudah dihabisi secara bersamaan. Mereka mengikuti Lee Jong-pyong menuju ruang bawah tanah penyimpanan bom nuklir. Pasukan Kapten Joe ragu ketika memasuki kontainer yang sesungguhnya adalah sebuah lift. Setelah memasuki kode, lift membawa mereka ke penyimpanan. Sesampainya di lokasi, mereka segera memborgol Lee Jong-pyong ke tiang. Pasukan segera mengambil satu persatu bom nuklir tersebut dari rudal Korea Utara. Gempa susulan datang di saat mereka mengambil bom terakhir. Gempa susulan 8 skala Richter terjadi, terlihat dari SMS peringatan dari ponsel Ji-young, istri Kapten Joe yang berada di jembatan. Seketika tsunami menghantam Ji-young yang terperangkap di mobilnya. Akhirnya bom terakhir berhasil diambil di saat amukan gempa melanda. Lee Jong-pyong yang tadi sudah lari ke atas, dia balik lagi ke bawah untuk membawa bom dan pasukan Kapten Joe karena pesanan dari seseorang. Pasukan Kapten Joe terus menuju jalan keluar, walaupun Lee Jong-pyong kabur. Sesampainya di lift, mereka dijemput oleh Lee Jong-pyong. Lokasi rudal pun mulai rubuh. Mereka lari menghindar rubuhan dari gedung tersebut. Ji-young selamat dari tsunami, begitu juga Kapten Joe beserta pasukannya dan Lee Jong-pyong dari amukan gempa Gunung Baekdu. Kapten Joe melaporkan ke markas besar. Bom nuklir sudah diambil seluruhnya. Komandan Kapten Joe memerintahkan segera melakukan misi karena waktu mereka sudah menipis. Profesor Robert mendapatkan titik ledak yang akurat ketika gempa terjadi. Dia jelaskan ke Junyo untuk meledakkan di terowongan 7 yang akurasinya mendekati 60%. Pasukan Kapten Joe diserang oleh pasukan khusus, tetapi mereka belum mengetahui pasukan dari negara mana. Mereka ditembaki dengan tepat dan akurat. Lee Jong-pyong mengetahui kalau mereka memakai senjata sensor panas dari cara menembak mereka. Kapten Joe segera mengambil truk yang tak jauh dari lokasi dirinya untuk diledakkan. Setelah ledakan truk terjadi, ia melihat pasukan Amerika yang menyerang mereka. Lalu ia dijemput oleh Lee Jong-pyong untuk menculik Kapten Joe. Markas besar akhirnya dikuasai oleh militer AS. Begitu juga dengan pemerintah Korea yang mendapat tekanan dari
negara AS karena pencurian nuklir yang akan mereka ledakan di perut Gunung Baekdu. Sedangkan pasukan Kapten Jo dibawa oleh pasukan AS untuk perawatan. Sersan Min dan rekannya berhasil kabur. Lain dengan Kapten Jo yang diculik beserta bom nuklirnya. Ia diborgol oleh Lee Jong Pyong. Dirinya akan dibawa ke Putian sekalian untuk menukarkan bom nuklir ini ke seseorang. Junyo menemui presiden. Ia memberi informasi terbaru untuk meledakkan nuklir di terowongan 7. Tetapi presiden tidak bisa mengambil keputusan karena tekanan dari AS. Kapten Jo berusaha membuka borgolnya saat Lee Jong Pyong sedang keluar. Ia memakai selongsong peluru yang tidak sengaja tertembak oleh anggotanya. Saat sedang membuka baut, aksi Kapten Jo diketahui Lee Jong Pyong dari jendela belakang mobil. Aksi menegangkan pun dimulai. Kapten Jo menyetir mobil sambil bela diri melawan Lee Jong Pyong. Mobil pun tak terkendali arahnya, lalu terhenti karena ada batang pohon yang tumbang mereka tabrak. Lee Jong Pyong dan Kapten Jo melanjutkan perjalanannya dengan berjalan kaki setelah aksi brutal bela diri yang mengakibatkan kerusakan pada mobil mereka. Di pelabuhan Incheon, istri Kapten Jo dan Profesor Robert yang bertemu saat di bus sedang dicek dokumennya oleh petugas AS. Kapten Jo dan Lee Jong Pyong sedang mencari secuil minuman di salah satu warung yang kosong. Mereka mendapatkan minuman dan saling berbagi. Keberadaan mereka diketahui oleh pasukan AS yang melihat GPS dari tubuh Kapten Jo. Mereka berusaha kabur, tetapi suara kaleng membuat pasukan AS mengetahui gerak mereka. Sebelum penangkapan, Sersan Min datang menjemput dengan menabrakkan bus ke warung kosong sehingga mereka bisa kabur. Kejar-kejaran akhirnya terjadi. Perlawanan dari Kapten Jo pun diberikan ke pasukan AS dengan tembakan, lalu mereka berhasil meledakkan salah satu mobil pasukan AS. Gempa susulan pun terjadi di saat kejar-kejaran bus dengan kendaraan taktis yang membuat detonator nuklir tergelincir keluar bus. Beruntung masih dapat ditahan oleh Kapten Jo. Di pelabuhan Incheon, gempa susulan membuat kekacauan. Warga panik untuk masuk segera ke kapal. Disinilah Ji Young mengetahui suaminya berada di Korea Utara dari Profesor Robert ketika dia ditahan untuk masuk ke dalam kawasan pelabuhan. Kapten Jo dan Sersan Min masih berusaha untuk kabur dari kejaran pasukan AS di tengah gempa. Sedangkan detonator masih ditahan oleh Kapten Jo dan Lee Jong Pyong sehingga mereka bisa melewati jembatan dengan selamat. Situasi pun menjadi genting karena Gunung Baekdu selalu mengguncang Korea. Profesor Robert menemani istri Kapten Jo. Ia tidak jadi naik ke kapal AS. Lalu Profesor meminta untuk mengambil data di markas besar melalui telepon dengan Junyo. Junyo mengambil data tersebut secara diam-diam, tetapi dia diketahui melalui CCTV. Setelah ia mendapatkannya, pasukan elit kepresidenan datang membantu Junyo. Presiden menyerahkan seluruhnya ke Junyo karena presiden sudah membuat surat pengunduran diri. Pasukan Kapten Jo dan Lee Jong Pyong berjalan menggunakan taksi. Mereka terhenti di persimpangan untuk memilih. Akhirnya Lee Jong Pyong berjalan kaki ke Putian tanpa detonator dan pasukan Kapten Jo menuju lokasi tambang. Tetapi di tengah perjalanan tujuan berubah karena Junyo dan Robert menelpon, ditambah lagi ada istrinya Kapten Jo. Akhirnya mereka balik arah untuk ke Putian menjemput Lee Jong Pyong karena ia ingat dengan peta lokasinya. Lee Jong Pyong melihat anaknya sesampai di Putian. Dia berusaha menahan kesedihannya. Di saat ia bersama anaknya, ia didatangi oleh orang yang memesan detonator bom nuklir. Ia mendapatkan tekanan karena tidak membawa detonator tersebut. Ketika sedang dalam ancaman, mereka tiba-tiba ditembaki oleh pasukan AS yang sedari awal ingin mengamankan bom nuklir ini. Tembak-menembak berhenti karena Kapten Jo datang untuk menanyakan peta lokasi kepada Lee Jong Pyong. tetapi di waktu yang tidak tepat. Pasukan AS dan mafia pun menghentikan ketegangan mereka ketika si mafia melihat detonator untuk memastikan dia melihat timer sudah menyala. Suasana kedua belah pihak juga menjadi panik karena ulah Kapten Jo. Akal-akalan negosiasi secara paksa ini berhasil memukul mundur mafia dan pasukan AS. Akhirnya Kapten Jo dan sisa pasukannya bisa bernafas santai. Pasukan Kapten Jo beserta anaknya Lee Jong Pyong pergi menggunakan mobil yang ditinggalkan oleh mafia. Lalu Kapten Jo dan Lee Jong Pyong melanjutkan dengan taksi. Ia melewati jalur di tengah amukan Gunung Baekdu sehingga ia sampai ke lokasi terowongan dengan tepat waktu. Sesampainya di terowongan, Kapten Jo dan Lee Jong Pyong membawa detonator segera ke titik ledak. Di rumah sakit, istri Kapten Jo akan melahirkan di tengah kekacauan akibat gempa Gunung Baekdu. Di terowongan, Kapten Jo dan Lee Jong Pyong mengalami kesulitan karena tenaga listrik mati karena gempa susulan terjadi
terjadi. Mereka mencari cara untuk dapat menurunkan lift. Ketika seluruhnya sudah siap dan akan menurunkan lift, Lee Jong Pyong menutup lalu mengunci dari dalam pintu lift. Ia memberi pesan kepada Kapten Jo untuk menjaga anaknya. Lalu ia membakar tali lift dan turun dengan kecepatan tinggi tanpa rem. Lalu Lee Jong Pyong sudah sampai di titik ledak. Begitu juga Kapten Jo sudah berada di luar area terowongan. Lalu ledakan pun terjadi yang membuat menurunnya aktivitas Gunung Baekdu. Lalu anaknya Kapten Jo lahir dengan selamat. 1 tahun berikutnya Profesor Robert balik ke Korea untuk kembali meneliti Gunung Baekdu dengan energi terbarunya. Kapten Jo dan keluarganya hidup bahagia setelah misi Gunung Baekdu ini. Bagaimana ending Aspal yang dibuat oleh Lee Hae Jun dan Kim Ba Young Bae, geng bro? Penuh dengan drama dan action yang terapik bagi kami. Walaupun ada kekurangan di beberapa bagian, tetapi kekurangan tersebut tertutup oleh CGI yang diproduksi sangat rapi. Mohon maaf jika ada salah penyebutan nama ataupun kalimat yang salah selama kami membuat narasi recap ini. Terima kasih telah menonton recap ini sampai akhir. Subscribe Let's Watch agar kamu mendapatkan notifikasi setiap harinya dan like video kami. Komen di kolom komentar film apa lagi yang akan Let's Watch recap. Salam sehat, salam bahagia, terima kasih.